Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Lukman Hasnal Ma'arif, kemudian ada Luciana Febrianti, dan juga ada Maulida Zidna Munaka. Di sini kami akan membahas mengenai regresi linier berganda dengan menggunakan variabel intervening. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening adalah pattern list. Pattern list merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis regresi itu biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur itu tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Langsung saja teman-teman, untuk contoh judulnya itu ada pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja guru dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Jadi, untuk X1-nya dari judul tersebut itu ada gaya kepemimpinan, dan juga untuk X2-nya itu ada kompensasi, dan untuk Y-nya itu kinerja guru. Dan untuk Z-nya atau variabel interveningnya itu tersendiri, yaitu ada kepuasan kerja. Untuk menghitung koefisien itu nanti ada 2 jalur ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada koefisien jalur model pertama dan ada koefisien jalur model kedua. Dan untuk bentuk hipotesis itu ada 3 ya teman-teman. 3 ini nih nanti dihitung menjadi 7 hipotesis. Dan untuk yang pertama dan kedua itu hipotesis secara langsung atau pengaruh secara langsung. Nanti itu ada 5 hipotesis. Dan untuk nomor 3 itu hipotesis secara tidak langsung atau pengaruh secara tidak langsung. Dan nanti itu ada 2 hipotesis. Kita langsung saja untuk ke ujinya ya teman-teman. Teman-teman itu bisa langsung masuk ke SPSS, lalu kalian ke variabel new, lalu kalian tulis untuk name itu ada X1, X2, Y, dan juga Z. Dan juga untuk labelnya itu ada gaya kepemimpinan untuk X1, kemudian ada kompensasi untuk X2, ada kinerja guru untuk Y, dan juga ada kepuasan kerja itu untuk Z. Untuk label itu ditulis sesuai dengan judul teman-teman ya. Kemudian kita langsung lanjut ke datanya ya teman-teman. Untuk data yang kami miliki itu ada 115 responden. Kita langsung saja untuk uji menuju ke analisis regression linear. Setelah itu untuk model pertama kita masukkan kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan itu di X1 itu di independen dan X2 itu di independen. Kemudian untuk variabel Y atau kinerja guru kita masukkan ke dependent. Kita klik OK. Kemudian ini adalah untuk hasil analisisnya teman-teman. Untuk hasil ini nanti yang kita lihat itu ada di model summary dan juga ada pada koefisien, yaitu pada bagian signifikan dan juga pada bagian standar koefisien beta. Langsung saja teman-teman untuk
koefisien model yang kedua, yaitu caranya sama seperti koefisien model pertama. Itu kita klik Analyze, Regression, Linear, bukan. Untuk dependennya itu ada Z atau kepuasan kerja, atau Z itu sendiri adalah variable intervening, itu ada kepuasan kerja. Kemudian untuk independennya kita masukkan X1 atau gaya kepemimpinan, kemudian ada X2 atau kompensasi, kemudian ada Y yaitu kinerja guru. Setelah itu kita langsung saja klik OK. Ini adalah untuk hasil output model kedua. Ini sama, nanti kita akan menggunakan model summary pada bagian R-square dan juga pada bagian koefisien, nanti bagian signifikan dan juga standar koefisien beta. Kemudian tadi kan kita sudah menemukan outputnya ya, untuk outputnya. Lalu untuk menghitung koefisien jalur model pertama, yaitu pertama itu mengacu pada output regresi model yang pertama. Pada bagian tabel koefisien itu dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Hasil ini itu memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama, yakni variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian yang kedua, itu besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary itu sebesar 4,0407. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu sebesar 40,7%. Sementara sisanya itu 59,3%, yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai S1 dapat dicari dengan rumusan S1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,407 yang hasilnya itu 0,593 dan jika diarkan itu menjadi 0,770. Dan selanjutnya untuk koefisien jalur model kedua itu ya, yang pertama itu berdasarkan pada output regresi model kedua pada bagian tabel koefisien itu dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 itu 0,026 dan X2 itu 0,043 dan Y itu 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini itu memberikan kesimpulan bahwa regresi model yang kedua, yakni variabel X1, X2, dan Y itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian pada yang kedua itu besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary itu sebesar 0,645. Hal ini itu menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Sementara sisanya itu 35,5%.
yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diketahui. Kemudian untuk nilai E2-nya itu sama seperti tadi, akar dari 1 dikurangi pada nilai R² ya, model summary itu 0,645. Jadi 1 dikurangi 0,645 itu hasilnya 0,355. Dan jika diakarkan itu menjadi 0,596. Kemudian langsung saja untuk analisisnya ya. Analisis uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan, yaitu yang pertama ada analisis pengaruh X1 terhadap Y, itu diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua ada analisis pengaruh X2 terhadap Y, diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Kemudian yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z, diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,026 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Kemudian analisis yang keempat itu analisis pengaruh X2 terhadap Z, diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,043 itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Kemudian untuk analisis yang kelima yaitu analisis pengaruh Y terhadap Z, diperoleh nilai signifikansi Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Jadi dapat disimpulkan dari kelima hipotesis ini, untuk hipotesis yang pertama dan yang kedua, jadi pengaruh X1 dan X2 itu terhadap Y itu diterima. Kemudian pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z itu juga diterima. Dari 5 analisis tadi itu mengandung pengaruh secara langsung untuk hipotesis yang pertama dan yang kedua. Kemudian lanjut untuk tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan, yaitu untuk yang tidak langsung, yaitu ada 2 hipotesis, yaitu yang pertama analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z, pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu tadi sudah kita cari untuk outputnya, yaitu
0,336 dikali 0,612 yang berhasil 0,206. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Jadi yaitu tadi itu 0,156 ditambah dengan jumlah perkaliannya yaitu 0,206, yaitu berhasil dengan hasil 0,362. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi itu diketahui bahwa nilai pengaruh langsung itu lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z itu sebesar 0,146. Sedangkan pengaruh tidak langsung itu X2 melalui Y terhadap Z yaitu 0,403. Ini dari output yang tadi kita cari teman-teman. Jadi 0,403 dikali 0,612. Jadi hasilnya itu 0,247. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah 0,393. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi diketahui bahwa nilai pengaruh langsung itu lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Maka hasil ini itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Jadi untuk bentuk hipotesis yang ketiga dari dua analisis tadi itu diterima. Jadi pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z itu diterima. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.